Wahai saudaraku yang aku cintai, hei kiai ustadz yang saya cintai, Anda harus bersuara. Katakan tidak boleh kecurangan terjadi. Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan. Karena kecurangan ini adalah bahan. Di saat terjadi pemerintahan, inilah yang akan berjuang orang-orang curang ini. Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya. Anda membiarkan kecurangan dan dosa. Maka kami himbau wahai para ustadz, para kiai yang sangat kami cintai, apalagi mungkin Anda adalah termasuk guru-guru saya barangkali, atau orang-orang yang saya muliakan. Jika Anda melihat kecurangan, Anda jangan diam. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan, Anda sudah mengikuti hawa nafsu, hitungan di hadapan Allah. Nasihat perlu kami sampaikan untuk diri saya sendiri. Anda harus jujur. Terserah ini kecurangan di mana atau di mana. Kalau memang Anda misalnya pendukung 04, ternyata di dalam 0 Anda kiai soleh, Anda punya cita-cita di 04, ini adalah benar. Tak taunya prosesnya adalah ada kecurangan, maka ketahuilah Anda wajib menghentikan kecurangan dan Anda harus bersuara. Jika kemarin Anda yang mendukungnya, Anda pendukung 04 misalnya, tak tahu jadi dalam prosesnya ada kecurangan di dalamnya, Anda harus berbicara. Kalau tidak, Anda masuk neraka lebih dahulu. Wahai saudaraku yang aku cintai, hei kiai ustadz yang saya cintai, Anda harus bersuara. Katakan tidak boleh kecurangan terjadi. Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan. Karena kecurangan ini adalah bahan. Di saat terjadi pemerintahan, inilah yang akan berjuang orang-orang curang ini. Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya. Anda membiarkan kecurangan dan dosa. Maka kami himbau wahai para ustadz, para kiai yang sangat kami cintai, apalagi mungkin Anda adalah termasuk guru-guru saya barangkali, atau orang-orang yang saya muliakan. Jika Anda melihat kecurangan, Anda jangan diam. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan, Anda sudah mengikuti hawa nafsu, hitungan di hadapan Allah. Nasihat perlu kami sampaikan untuk diri saya sendiri. Kalau memang Anda menduga atau bahkan tahu atau merasa, suarakan jangan curang. Dan bahkan mungkin kalau Anda punya kekuatan lacak, jangan-jangan di rumahku sendiri ini ada kecurangan, pendukung 04 ini ada kecurangan. Anda harus bergerak, tidak boleh curang. Nasihati semuanya. Kalau Anda memang betul-betul kiai dan Anda ustadz, nasihati, nggak boleh curang. Tapi kalau Anda diam, Anda tidak bersuara, Anda tidak bersuara, ada hisab di hadapan Allah. Anda akan membiarkan kecurangan akan bertahta. Kelihatannya yang bertahta adalah presiden yang curang misalnya, yang punya anggota curang. Bukan itu saja. Yang akan bertahta adalah orang-orang curang di dalamnya. Anda mau di mana? Anda akan dipinggirkan sana. Kecuali Anda ikut bersama mereka, sama-sama curang. Masuk wal qadarana di jahannam tadi. Siap masuk neraka jahannam tadi. Ayatnya kebetulan ayat yang serupa. Anda baca tafsir hari ini? Anda baca tafsir hari ini surat Al-A'raf yang kami baca hari ini. Persis masalah seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada Anda, wahai para tokoh, para ustadz, kita perlu jujur di hadapan Allah. Mungkin ini bahasa cinta kami kepada Anda. Mungkin Anda orang yang telah salah, Anda kepleset. Mohon, kalau Anda melihat kecurangan dan itu benar menurut Anda, atau dugaan Anda, seperti kemarin Anda menduga calon pemimpin Anda itu benar, sekarang Anda harus, kalau menduga itu adalah ada kebatilan, Anda harus bersuara. Bahkan Anda harus memangkas. Kenapa? Barangkali orang yang Anda pilih benar-benar jadi, maka di bawahnya bersih dari orang-orang curang. Tapi kalau Anda diam, maka akan terangkat orang tersebut. Karena orang-orang curang, Anda punya tanggung jawab untuk semuanya. Kalau memang betul di situ ada kecurangan, Anda harus jujur. Terserah ini kecurangan di mana atau di mana. Kalau memang Anda misalnya pendukung 04, ternyata di dalam 0 Anda kiai soleh, Anda punya cita-cita di 04, ini adalah benar. Tak taunya prosesnya adalah ada kecurangan, maka ketahuilah Anda wajib menghentikan kecurangan dan Anda harus bersuara. Jika kemarin Anda yang mendukungnya, Anda pendukung 04 misalnya, tak tahu jadi dalam prosesnya ada kecurangan di dalamnya, Anda harus berbicara. Kalau tidak, Anda masuk neraka lebih dahulu. Wahai saudaraku yang aku cintai, hei kiai ustadz yang saya cintai, Anda harus bersuara. Katakan tidak boleh kecurangan terjadi. Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan. Karena kecurangan ini adalah bahan. Di saat terjadi pemerintahan, inilah yang akan berjuang orang-orang curang ini. Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya. Anda membiarkan kecurangan dan dosa. Maka kami himbau wahai para ustadz, para kiai yang sangat kami cintai, apalagi mungkin Anda adalah termasuk guru-guru saya barangkali, atau orang-orang yang saya muliakan. Jika Anda melihat kecurangan, Anda jangan diam. Anda punya hitungan di hadapan Allah.
Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan, Anda sedang ikuti hawa nafsu, hitungan di hadapan Allah. Nasihat perlu kami sampaikan untuk diri saya sendiri. Kalau memang Anda menduga atau bahkan tahu atau merasa, suarakan jangan curang. Dan bahkan mungkin kalau Anda punya kekuatan lacak, jangan-jangan di rumahku sendiri ini ada kecurangan, pendukung 04 ini ada kecurangan. Anda harus bergerak, tidak boleh curang. Nasihati semuanya. Kalau Anda memang betul-betul kiai dan Anda ustadz, nasihati, nggak boleh curang. Tapi kalau Anda diam, Anda tidak bersuara, Anda tidak bersuara, ada hisab di hadapan Allah. Anda akan membiarkan kecurangan akan bertahta. Kelihatannya yang bertahta adalah presiden yang curang misalnya, yang punya anggota curang. Bukan itu saja. Yang akan bertahta adalah orang-orang curang di dalamnya. Anda mau di mana? Anda akan dipinggirkan sana. Kecuali Anda ikut bersama mereka, sama-sama curang. Masuk wal qadarana di jahannam tadi. Siap masuk neraka jahannam tadi. Ayatnya kebetulan ayat yang serupa. Anda baca tafsir hari ini. Anda baca tafsir hari ini surat Al-A'raf yang kami baca hari ini. Persis masalah seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada Anda, wahai para tokoh, para ustadz, kita perlu jujur di hadapan Allah. Mungkin ini bahasa cinta kami kepada Anda. Mungkin Anda orang yang telah salah, Anda kepleset. Mohon, kalau Anda melihat kecurangan dan itu benar menurut Anda atau dugaan Anda, seperti kemarin Anda menduga calon pemimpin Anda itu benar, sekarang Anda harus, kalau menduga itu adalah ada kebatilan, Anda harus bersuara. Bahkan Anda harus memangkas. Kenapa? Barangkali orang yang Anda pilih benar-benar jadi, maka di bawahnya bersih dari orang-orang curang. Tapi kalau Anda diam, maka akan terangkat orang tersebut. Karena orang-orang curang, Anda punya tanggung jawab. Anda harus jujur. Terserah ini kecurangan di mana atau di mana. Kalau memang Anda misalnya pendukung 04, ternyata di dalam 0 Anda kiai soleh, Anda punya cita-cita di 04 ini adalah benar. Tak taunya prosesnya adalah ada kecurangan, maka ketahuilah Anda wajib menghentikan kecurangan dan Anda harus bersuara. Jika kemarin Anda yang mendukungnya, Anda pendukung 04 misalnya, tak tahu jadi dalam prosesnya ada kecurangan di dalamnya, Anda harus berbicara. Kalau tidak, Anda masuk neraka lebih dahulu. Wahai saudaraku yang aku cintai, hei kiai ustadz yang saya cintai, Anda harus bersuara. Katakan tidak boleh kecurangan terjadi. Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan. Karena kecurangan ini adalah bahan. Di saat terjadi pemerintahan, inilah yang akan berjuang orang-orang curang ini. Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya. Anda membiarkan kecurangan dan dosa. Maka kami himbau, wahai para ustadz, para kiai yang sangat kami cintai, apalagi mungkin Anda adalah termasuk guru-guru saya barangkali, atau orang-orang yang saya muliakan, jika Anda melihat kecurangan, Anda jangan diam. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan, Anda sedang ikuti hawa nafsu, hitungan di hadapan Allah. Nasihat perlu kami sampaikan untuk diri saya sendiri. Kalau memang Anda menduga atau bahkan tahu atau merasa, suarakan jangan curang. Dan bahkan mungkin kalau Anda punya kekuatan lacak, jangan-jangan di rumahku sendiri ini ada kecurangan, pendukung 04 ini ada kecurangan. Anda harus bergerak, tidak boleh curang. Nasihati semuanya. Kalau Anda memang betul-betul kiai dan Anda ustadz, nasihati, nggak boleh curang. Tapi kalau Anda diam, Anda tidak bersuara, Anda tidak bersuara, ada hisab di hadapan Allah. Anda akan membiarkan kecurangan akan bertahta. Kelihatannya yang bertahta adalah presiden yang curang misalnya, yang punya anggota curang. Bukan itu saja. Yang akan bertahta adalah orang-orang curang di dalamnya. Anda mau di mana? Anda akan dipinggirkan sana. Kecuali Anda ikut bersama mereka, sama-sama curang. Masuk wal qadarana di jahannam tadi. Siap masuk neraka jahannam tadi. Ayatnya kebetulan ayat yang serupa. Anda baca tafsir hari ini. Anda baca tafsir hari ini surat Al-A'raf yang kami baca hari ini. Persis masalah seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada Anda, wahai para tokoh, para ustadz, kita perlu jujur di hadapan Allah. Mungkin ini bahasa cinta kami kepada Anda. Mungkin Anda orang yang telah salah, Anda kepleset. Mohon, kalau Anda melihat kecurangan dan itu benar menurut Anda atau dugaan Anda, seperti kemarin Anda menduga calon pemimpin Anda itu benar, sekarang Anda harus, kalau menduga itu adalah ada kebatilan, Anda harus bersuara. Bahkan Anda harus memangkas. Kenapa? Barangkali orang yang Anda pilih benar-benar jadi, maka di bawahnya bersih dari orang-orang curang. Tapi kalau Anda diam, maka akan terangkat orang tersebut. Karena orang-orang curang, Anda punya tanggung jawab untuk semuanya. Kalau memang betul di situ ada kecurangan, Anda harus jujur. Terserah ini kecurangan di mana atau di mana. Kalau memang Anda misalnya pendukung 04, ternyata di dalam 0 Anda kiai soleh, Anda punya cita-cita di 04 ini adalah benar.
Tak taunya prosesnya adalah ada kecurangan, maka ketahuilah Anda wajib menghentikan kecurangan dan Anda harus bersuara. Jika kemarin Anda yang mendukungnya, Anda pendukung 04 misalnya, tak tahu jadi dalam prosesnya ada kecurangan di dalamnya, Anda harus berbicara. Kalau tidak, Anda masuk neraka lebih dahulu. Wahai saudaraku yang aku cintai, hei kiai ustadz yang saya cintai, Anda harus bersuara. Katakan tidak boleh kecurangan terjadi. Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan, karena kecurangan ini adalah bahan. Di saat terjadi pemerintahan, inilah yang akan berjuang orang-orang curang ini. Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya. Anda membiarkan kecurangan dan dosa. Maka kami himbau, wahai para ustadz, para kiai yang sangat kami cintai, apalagi mungkin Anda adalah termasuk guru-guru saya barangkali, atau orang-orang yang saya muliakan, jika Anda melihat kecurangan, Anda jangan diam. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan, Anda sedang mengikuti hawa nafsu, hitungan di hadapan Allah. Nasihat perlu kami sampaikan untuk diri saya sendiri. Kalau memang Anda menduga atau bahkan tahu atau merasa, suarakan jangan curang. Dan bahkan mungkin kalau Anda punya kekuatan, lacak, jangan-jangan di rumahku sendiri ini ada kecurangan, pendukung 04 ini ada kecurangan. Anda harus bergerak, tidak boleh curang. Nasihati semuanya. Kalau Anda memang betul-betul kiai dan Anda ustadz, nasihati, nggak boleh curang. Tapi kalau Anda diam, Anda tidak bersuara, Anda tidak bersuara, ada hisab di hadapan Allah. Anda akan membiarkan kecurangan akan bertahta. Kelihatannya yang bertahta adalah presiden yang curang misalnya, yang punya anggota curang. Bukan itu saja. Yang akan bertahta adalah orang-orang curang di dalamnya. Anda mau di mana? Anda akan dipinggirkan sana. Kecuali Anda ikut bersama mereka, sama-sama curang. Masuk wal qadarana di jahannam tadi. Siap masuk neraka jahannam tadi. Ayatnya kebetulan ayat yang serupa. Anda baca tafsir hari ini. Anda baca tafsir ini surat Al-A'raf yang kami baca hari ini. Persis masalah seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada Anda, wahai para tokoh, para ustadz, kita perlu jujur di hadapan Allah. Mungkin ini bahasa cinta kami kepada Anda. Mungkin Anda orang yang telah salah, Anda kepleset. Mohon, kalau Anda melihat kecurangan dan itu benar menurut Anda, atau dugaan Anda, seperti kemarin Anda menduga calon pemimpin Anda itu benar, sekarang Anda harus, kalau menduga itu adalah ada kebatilan, Anda harus bersuara. Bahkan Anda harus memangkas. Kenapa? Barangkali orang yang Anda pilih benar-benar jadi, maka di bawahnya bersih dari orang-orang curang. Tapi kalau Anda diam, maka akan terangkat orang tersebut, karena orang-orang curang. Anda punya tanggung jawab. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala.